Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi kita manusia. Kematian itu sudah hal yang biasa. Karena setiap kita sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saatnya nanti pasti kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Mau kemanapun kita lari untuk menghindari kematian, pasti tidak akan bisa kita menghindar. Dalam sebuah kisah pernah diceritakan, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memimpin rapat ketika itu dengan para perdana menterinya. Ada 4 perdana menteri waktu itu yang sedang rapat bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba datang seorang tamu, seorang pemuda bertamu kepada Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Nabi Sulaiman. Seketika tamu yang tadi memandang salah satu dari perdana menterinya, dia pelototi perdana menteri yang tadi, sehingga membuat perdana menteri yang dipelototi itu bingung. Apa salahku? Apa dosaku? Makanya tamu Nabi Sulaiman mempelototi seperti itu. Tak lama kemudian sang tamu pun meninggalkan istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Perdana menteri yang tadi bertanya kepada Nabi Sulaiman, ya Rasul, siapakah tamumu yang tadi sampai dia mempelototi aku seperti itu? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, perdana menteriku yang tadi itu adalah malaikat Israil. Ya Rasul, ya Nabi Sulaiman, kalau begitu dia sudah mau ingin mencabut nyawaku. Tolong aku, bantu aku. Bagaimana cara aku menolongmu, wahai perdana menteriku? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, tolong pindahkan aku sekarang ini juga ke India. Maka saat itu, dengan kita semua mengetahui kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memerintahkan jin, maka dipindahkanlah tadi sang perdana menteri jauh ke India. Setelah dipindahkan ke India, tak lama kemudian tamu yang datang kemarin tadi itu menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam kembali sambil bertanya, ya Sulaiman, tahukah engkau kenapa tadi aku datang kemari? Kata Nabi Sulaiman, tidak tahu wahai malaikat Allah. Sesungguhnya aku datang kemari ingin mencabut nyawa salah satu menterimu. Tetapi perintah Allah dia tidak mencabut nyawanya di sini, tapi dicabut nyawanya di India. Terima kasih engkau telah mengantarkan perdana menterimu ke India. Maka sekarang saatnya aku akan mencabut nyawanya di India. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya cerita ini, kisah ini menggambarkan bahwa mau kemana pun kita lari, yang namanya kematian pasti akan kita hadapi dan pasti akan menjumpai kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang ajal, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. La yastakhdimun wa la yastakhirun. La yastakhirun wa la yastakhdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat.
Begitulah kematian kalau sudah ditentuan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa a'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu qada. Carilah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya di dunia ini. Tapi cari juga untuk akhirat. Siapa tahu besok engkau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga tausiah kita ini ada hikmah dan manfaat bagi kita semua, dan mari di situasi pandemi Covid-19 ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, selalulah cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.